Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, tema 3, aku anak soleh. Aku anak soleh itu adalah yang pertama, jujur itu adalah disayang Allah. Apa itu jujur? Jujur adalah mengatakan yang sesungguhnya apa yang terjadi. Jadi kita harus bersikap jujur kalau kita adalah seorang anak yang soleh. Dan yang selanjutnya adalah jujur itu adalah sebagai sifat yang terpuji. Kejujuran merupakan tindakan yang didasari dengan upaya menjadikan diri kita sendiri sebagai orang yang dapat dipercaya. Jika kita jujur, maka kita adalah yang dapat dipercaya oleh orang-orang banyak. Kejujuran dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu jujur dalam berbuat dan jujur pada diri sendiri. Dan selanjutnya ada beberapa hikmah bersikap jujur. Hikmah bersikap jujur yang pertama, orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita jujur adalah kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hidup lebih damai dan bahagia. Dan yang ketiga, lebih dipercaya orang, disayangi teman. Dan selanjutnya adalah kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah macam-macam jujur. Apa itu macam-macam jujur? Yang pertama, jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam amal. Dan yang ketiga, jujur dalam niat. Apa yang kita lakukan itu adalah harus kita dasari dengan niat kita sendiri. Namun dengan niat itu kita harus akan melaksanakan kejujuran. Dan selanjutnya, ternyata ada keuntungan perbuatan jujur. Pertama, terhindar dari kebohongan. Yang kedua, disenangi oleh manusia. Dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang amanah. Berarti kalau ada keuntungan, maka tentu ada kerugian bila kita tidak berbuat jujur. Apa itu kira-kira kerugian berbuat kalau kita tidak jujur? Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari merasa terbebani. Jika kita tidak jujur, maka kita terbebani. Dan yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Maka orang tidak akan percaya kepada kita bila kita tidak berbuat jujur. Yang selanjutnya adalah tentang amanah. Apa itu amanah sebenarnya? Amanah adalah kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dapat dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Jadi kalau kita anak yang soleh, maka kita harus berperilaku amanah. Apa itu berperilaku amanah? Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas di sekolah, menjaga nama baik sekolah. Dari sini kita harus amanah. Dan yang selanjutnya adalah ada pembagian amanah. Ada 3 pembagian amanah. Yang pertama, amanah terhadap Tuhan. Bagaimana amanah yang terhadap Tuhan ini? Yaitu semua ketentuan yang harus dipelihara, melaksanakan semua perintah Allah dan semua yang dilarangnya. Berbuat maksiat dan dosa termasuk perbuatan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah manusia kepada orang lain. Contohnya adalah mengembalikan amanah kepada yang berhak, tidak menipu, tidak berlaku curang, menjaga aib orang lain. Dan yang ketiga adalah
amanah manusia terhadap diri sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat, baik diri sendiri maupun orang lain, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Selanjutnya kita masuk ke hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu mengasuh dan memelihara kita harus patuh kepada mereka berdua. Karena keriduan orang tua, hormat dan patuh kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Luqman, yang artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua dan atau ibu bapa ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 ibu bapakmu, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Itu sudah jelas ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita. Jadi selanjutnya adalah contoh sikap menghormati kedua orang tua. Apa sikap kita ketika kita mau menghormati orang tua? Yang pertama adalah patuh dan taat bila dinasihati. Selalu beramal soleh, karena itu merupakan harapan orang tua, membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya. Selalu mendoakan kedua orang tua, terutama bagi yang orang tua yang telah meninggal dunia, maka tidak ada cara lain kecuali mendoakannya. Ini bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka apa yang bisa kita berikan kepada dia, yaitu dia hanya meminta kita mendoakan dia. Kalau tidak anak yang mendoakannya, siapa lagi? Makanya sudah dijelaskan tadi di dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Dan selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru juga adalah orang tua kita. Ini sudah jelas bahwa guru itu adalah harus seperti orang tua kita juga. Apa sikap kita sebenarnya kepada guru? Kepada guru diwajibkan berbuat baik dan patuh serta menghormati. Guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Menghormati guru dapat dilakukan dengan cara apa kita menghormati dia? Yaitu ketika kita berjumpa dengan dia, maka kita mengucapkan salam saat bertemu. Dan selanjutnya adalah kita bersalaman, bersikap ramah. Dan apa yang disuruhnya adalah tahu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mendengarkan dan mentaati nasihat dari guru, dan berbicara sopan kepada guru. Nah, dari penjelasan di atas, tadi kita sudah belajar tentang jujur, hormat dan patuh, dan amanah. Maka dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini intinya agar kita bisa mencapai cita-cita kita adalah sebagai anak yang soleh. Demikian kita ucapkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.